bicara erotis ini kalau menurut prediksi saya akan selalu muncul ya. Ini kan baru yang terendus oleh media dan ada laporan masyarakat atau ini. Ya potensi itu ke depan saya rasa sangat terbuka ya, dan kalau tidak ada benteng yang kita buat dalam menghadapi perlawanan dalam istilahnya namanya libidonomik ini ya. Libidonomik itu ekonomi libido dalam istilah pop culture-nya, dan budaya tontonan yang mengekspresikan ya hasrat nafsu orang ya untuk menikmati hal-hal tersebut. Dan itu akan terus akan masif ya kalau tidak teratasi dan tertangani secara ini seperti yang dikonsepkan oleh Pak Datuk tadi dengan Pak Hendri Budiman. Baik, saya kembali Pak Epi. Artinya ini tidak hanya terjadi di Kota Padang saja, sudah hampir menjamur di setiap kabupaten kota dan daerah begitu Pak Epi. Apakah memang perlu kita kasih efek jera nih pada pelaku ini yang sudah kita tertangkap tangan gitu? Bukan perlu, tapi harus dilakukan Kepidana umum ya, dan dasar regulasi itu sudah lengkap, tidak ada alasan bagi kita lagi. Baik. Ya, karena terlalu ringan, terlalu toleran selama ini ya, kadang-kadang ya, filsafah datu ini kadang udah tidak dipakai sekarang. Tiba di Pari jadi Kampian, tiba di Mato jadi Bijiang. Tapi sebaliknya sekarang, tiba di Pari di Kampian, kok kanakan awak, kok nentu awak, kok buang darah, buang segala macam. Itu yang terjadi. Ya, sehingga ya diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Dan saya sayangkan sedikit, mau nih Pak Sekretaris Pol PP, ya seharusnya pemerintah tegas di sini ya, karena payungnya itu sudah jelas ya. Di provinsi itu ada Perda nomor 5 tahun 2020 ya, Pol PP bisa melakukan tindakan ya, bisa melakukan tindakan dan memproses itu ya. Dan juga saya himbau nih para kepolisian bisa ya, kalau bisa ya diproses ini. Jadi kalau seandainya ada 1, 2 yang dilakukan penegakan hukum, itu akan memancing kepedulian masyarakat, kunci kepedulian masyarakat, ya. Dan masyarakat, ya, yang lain yang berkeinginan atau yang merencanakan kegiatan seperti itu, mereka akan khawatir karena ujung-ujung ini penjara, ya. Kalau di Perda ujung-ujungnya penjara juga 3 bulan, kemudian juga ada denda, ya. Kalau Undang-Undang 44 2008 itu 10 tahun, 10 tahun maksimal, malah maksimal dendanya 5 miliar, ya. Kalau ini kita sampaikan, kita sosialisasikan, kemudian ada sampel 1, 2, anggaplah yang sekarang ini dijadikan sampel, kemudian diproses, saya yakin yang lain akan, ya, dengan sendirinya ini akan berkurang ini, ya, karena selama ini ya terlalu ringan, ya, kita terlalu baik, tokoh masyarakat terlalu baik juga, terlalu keluargaan ya, Baik. Pak Datuk, kita tidak kekurangan regulasi untuk menindak hal ini Pak Datuk. Menjelang Perda Adat itu disahkan, Pak Datuk sepakat dengan Pak Epi tadi bahwasannya ini perlu diberikan efek jera atas kasus ini. Ya, seperti sampaikan Rajo Budiman tadi, bahwa ini sebetulnya pidana umum. Jadi tidak perlu lagi, ini bukan delik aduan. Harusnya pihak aparat harus segera menindaklanjuti. Saya sepakat harus diberikan efek jera. Ya, saya menangkap tadi bahwa ini kejadian ini ibarat gelas penuh ya. Ini walaupun 1 tetes, ini udah melimpah. Sebetulnya sudah banyak kejadian di Sumatera Barat. Sudah banyak sekali. Itu pertama karena permisifisme tadi, kemudian hukum-hukum baik itu ada, kemudian hukum positif yang ada, termasuk juga Perda, apakah itu KUHAP segala macam, tidak jalan. Saya malah sepakat kalau hal-hal seperti itu harusnya itu harus ditindaklanjuti secara hukum. Kemudian juga saya melihat ini saya mendengar uraian dari Satpol PP tadi ya, masalah Dubalang. Saya kan lama juga nih Pak jadi Satpol PP 3,5 tahun dari kasat ya, jadi kasat Satpol PP saya. Jadi ada satu mata rantai saya lihat ada yang hilang. Bagaimanapun Dubalang itu adalah sektor informal yang dimanfaatkan oleh Satpol PP untuk membantu tertib ya, ketentraman, ketertiban di wilayahnya. Tentu harus dibekali juga dengan hal-hal yang secara hukum gitu ya. Saya mempunyai pandangan
ini kita melihat bahwa kejadian ini kita seperti yang saya sepakat dengan Pak Efiatri Rajo Budiman tadi, bahwa jangan disalahkan partai artis yang seperti itu. Kita sebagai tuan rumah, kenapa mereka membiarkan? Seperti Prof sampaikan juga, kenapa ini membiarkan? Kemudian, apakah tidak ada dari pemerintah Kota Padang? Karena banyak nih organ-organ yang ada, pengusaha organ itu di Padang itu, pernah nggak mereka dikumpulkan? Kumpulkan mereka, berikan rambu-rambu. Termasuk juga kita sekarang kan lagi menggodok itu di Elkam itu, kita tidak akan memberikan lagi ruang kepada LGBT. Kenapa Kota Padang nggak bisa seperti itu? Kalau organ-organ silakan, kita tidak menghalangi. Tapi ingat, ini daerah Minangkabau yang berfilosofi adat bernegara syarak basandi ketubullah. Kumpulkan nggak sekali oleh Kota Padang. Satpol PP punya kewenangan itu. Termasuk kita juga dari Elkam juga di samping kita menginisiasi bersama DPRD itu perda tentang peradilan hukum adat juga dengan LGBT juga ya. Sekarang kita juga lagi menghimpun ya apa-apa persoalan negari itu ya yang nanti kita akan coba usulkan ke DPRD menjadi daerah. Banyak hal sebetulnya yang bisa kita lakukan. Tadi kita bincang sedikit ya di belakang itu yang banyak sebetulnya PR kita lagi yang harus kita lakukan. Termasuk persoalan LGBT, masalah balap-balap liar, tawuran, ya. Kemudian juga banyak lagi. Ya Pak Rajo Budiman ya, banyak sekali. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sekarang seperti orang kalau tidak viral kemarin kita cuek aja. Padahal banyak di daerah lain yang seperti ini banyak sekali. Tidak viral kita tidak diundang. Iya, tidak viral kita juga nggak diundang. Ini hal-hal seperti ini mungkin dibahas ya dibahas. Ya kita meminta ini pemerintah Kota Padang karena sekarang lagi viral ini karena kebetulan tokoh Guanji dari sini kan. Saya sepakat kalau bisa itu harus ada tindak lanjut. Efek jerah ya Pak? Efek jerah. Baik. Sedikit. Ya PP. Ya, karena Mandatu ini berapa kali nyinggung LGBT tadi soal regulasinya. Saya hanya ingin menginformasikan ya perda tentang yang khusus tentang LGBT memang belum ada. Tapi perda Tarantibo nomor 5 2020 itu ada tentang LGBT. Masuk ke dalamnya. Ya, maksudnya hubungan seksual yang dilakukan di luar yang wajar sesama jenis, ya itu ada di perda itu diatur. Ya, soal tawuran juga di situ, yang suara bikin gaduh atau ada anak motor itu yang di jalanan goloknya itu diapakan di aspal itu sampai berapi, ya itu menimbulkan ketakutan ke masyarakat, itu diatur di situ. Baik. Ya, menumpuk pasir di jalanan. Ya, Jadi artinya gini Pak Rajo Budiman, polisi jalanan, tinggal lagi kita action gitu. Iya, Jadi penerapannya ya. bagaimana kita betul-betul konsisten dan konsekuen dengan aturan yang ada. Baik. Itu aja lagi. Nah, tinggal lagi dengan Satpol PP. Ya, gitu. saya kembali Pak Irma. Betul. Sama sekali. Dari kasus ini yang sudah Saya salah satu menjadi sorotan semua orang hari ini, sudah sejauh mana diproses di Satpol PP ini menjadi perhatian serius dari Satpol PP sendiri? Terima kasih. Seperti yang disampaikan Pak Ratu tadi, pertama untuk memanggil atau mengumpulkan asosiasi organ yang ada Kota Padang itu sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang, dan di kita Dari Satpol kejadian PP ini? Bukan, Bukan, sebelumnya. Jauh-jauh hari dari kasus yang pernah terjadi seperti Prof katakan yang terjadi di Pelawe itu, awalnya lebih mencuitnya dari situ. Dilakukan dan disepakati jam tayang hiburan itu sampai pukul 12. Pukul 12. Karena kita Satpol PP Kota Padang kan punya dasar hukum, punya perda nomor 1 tahun 2025 tentang Tarantibo. Di situ sudah diatur semuanya bagaimana penegakan. Karena ini viral sudah ranahnya berbeda, pidana umum, bukan kita melepaskan tanggung jawab, tidak, tapi karena itu arahnya kepada pidana, itu mungkin Tapi kepada kewenangan dari Satpol PP sendiri terhadap kejadian ini sampai di mana Pak? kalau CP kan tupoksinya jelas untuk penegakan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah. Jujur karena kita punya Dubalang itu bukan bahagian dari hari ini yang kata orang itu adalah Satpol PP. Dubalang itu adalah bukan perangkat. Tapi bukannya menginduk ke Satpol PP juga, Pak? Nah, kita coba jelaskan pada kesempatan ini. Rekrutmen Dubalang itu kan untuk menyikapi dari program wali kota, yaitu sinergi nagari, yaitu direkrut oleh kerapatan adat nagari sendiri. Itu artinya dari pemuda atau orang-orang yang mempunyai pekerjaan dan kesediaan untuk melakukan tugas seperti Dubalang kota ini. Lalu usulan-usulan itu berdasarkan kriteria yang disepakati itu disampaikan ke Satpol PP. Satpol PP sebagai untuk mengeluarkan surat keputusan wali kota kan harus ada PD penanggung jawab. Ya, untuk keberlangsungan penindakan, pembinaan dan evaluasi berada pada pemerintah kecamatan, bukan di Satpol PP. Artinya dari kejadian ini Satpol PP juga tidak punya kewenangan akan hal ini. Bukan tidak punya kewenangan. Seperti yang kita sampaikan tadi, Dubalang itu adalah mereka, kalau Dubalangnya, mereka adalah deteksi dan cegah dini. Kondisi ini memang betul-betul di luar kendali kita. Baik. Udah saya sampaikan tadi, kita sampaikan sebelum kejadian sudah larut malam, kondisinya tidak ada sama sekali. Kan dia tidak punya pentas, tidak punya panggung. Dia kan berada di teras rumah. Oh, tadi tidak pentas, Pak? Tidak. Tidak. Ya, ya informasi dari. Ada berapa yang hadir, Pak? Ya. Penonton yang menyaksikan itu dari keterangan yang sudah dihimpun. Karena kalau itu kita kan tahunya kan sudah viral. Karena Dubalang kita tidak sempat pada malam itu ke situ. Artinya tidak dijemput informasi juga, Pak? Tidak. Setelah kejadian itu viral? Ya, karena begini, di khusus beberapa kecamatan, setelah dia monitoring dan tidak ada terdeteksi kejadian yang luar biasa yang perlu disikapi, mereka akan memantau titik-titik, menyasar titik-titik yang biasanya yang parah. Contoh di Kuranji itu kan daerah wali kota. Di situ beda. Kalau kita patroli pemainnya jam 11 malam, dipastikan tidak akan ada tawuran. Jadi mereka itu tahu seperti Pak Ratu tadi, mereka sudah tahu jam tayangnya kita itu begitu. Makanya kita mobile. Wajar. Tapi itu seharian penuh, maksud saya sampai dini hari bahkan sampai subuh patrolinya, Pak? Yang Dubalang itu kan dia Atau ada batas operasional atau tidak nih? berdasarkan jam kerja. Dubalang itu kan memang dari pukul 20 sampai pukul 6 pagi. Sampai 6 pagi. Ya 6 pagi. Kita di Kesatuan Satpol PP kita tidak mempunyai kewenangan untuk mengecek mereka itu patroli atau tidak. Karena kewenangan pembinaan, pengawasan serta pembayaran upahnya berada di kecamatan. Kita hanya sebagai organisasi. Baik. Dan sedikit kami tambahkan, peran Satpol PP di sini itu bila dari hasil deteksi informasi Dubalang itu butuh penanganan, mereka akan laporkan kepada Satpol PP yang ada di BKU di kecamatan. Bila penindakan membutuhkan personel lebih besar, maka akan laporkan kepada. Mereka tidak bisa menindak langsung berarti, Pak Sekya? Sebenarnya tidak, Oke, tidak. baik. Tapi pada kesempatan tertentu, mereka punya keberanian dan untuk memberikan teguran secara lisan, hanya teguran seperti itu. Baik, saya kembalikan Pak Ratu. Bagaimana, Pak Ratu Jasma? Jadi kita dudukan dulu masalah Dubalang ini ya. Dubalang itu adalah bahagian daripada struktur adat sebetulnya. Nah, karena dia itu bahagian dari struktur adat, ya kalau dulu namanya itu penjaga ya, penjaga Sako Lipo Sako, kemudian juga menyalakan itu Dubalang. Kalau di Bali namanya pacalang itu ya, pacalang namanya. Jadi fungsi ini kemudian ditarik oleh pemerintah Kota Padang untuk diformilkan. Nah, fungsi adat itu diformilkan menjadi dimanfaatkan sebagai kekuatan informal ya untuk membantu masyarakat itu sendiri. Nah, itu sebetulnya. Jadi ada tugas-tugas yang sebetulnya kalau kita melihat Dubalang itu lebih kepada persoalan adat sebetulnya. Ya, benar. Nah, kalau menyangkut dengan etika, adab dan segala macam itu memang Dubalang. Memang Dubalang kerjanya itu. Etika dan
pernahnya itu Dubalang. Hmm. Kan ada peraturan nagari ya di Keraji sekarang Dubalang benar. Nah, kalau kita lihat tadi pertama itu saya secara adat itu sudah harus diberi sanksi. Persoalannya kita sekarang itu di Kota Padang sudah heterogen. Apakah dia bisa masuk dalam hukum adat atau tidak? Nah, itu tuh persoalan, dan itu persoalan kita semua sekarang. Yang bisa dimakan hukum adat itu kan biasanya kan itu kaum dalam yang mereka homogen. Nah, kadang dia orang rata. Nah, kalau kita, makanya kita dari adat ya, dari kaum adat meminta ini supaya fungsi-fungsi daripada adat itu mulai bergerak lagi. Nah, Kota Padang kita sebetulnya terima kasih Kota Padang, Dubalang sudah mulai diapakan lagi, walaupun itu perlu kita evaluasi. Kita juga tidak menutup mata ya bahwa ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi. Nah, dengan kejadian seperti ini tentu ada evaluasi terhadap Dubalang. Baik. Fungsinya. Artinya memang ditambah lagi tupoksinya kalau menurut Pak Dato ini. Ya, Seperti kalau- yang dijelaskan Pak Sekti masih kurang kuku mereka untuk dapat menindak secara langsung gitu. Nah, sebetulnya Dubalang itu secara adat, kalau pada saat dia itu misalnya memang deteksi dini ya juga menjago lah ya. Paripaga nagari kan dia itu. Nah, pada saat jika kelihatannya hal yang tidak sesuai dengan norma adat agama, Dubalang bisa bertindak. Baik. Bisa bertindak.